Fisik yang sempurna merupakan hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keterbatasan fisik juga merupakan anugerah dari Tuhan. Semua tergantung bagaimana kita sebagai umat manusia menyikapi hal tersebut. Kisah inspiratif kali ini mengangkat sebuah cerita bagaimana perjuangan seorang ibu yang memiliki keterbatasan fisik namun tetap berusaha meraih masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Mariati, seorang ibu penjajah kerupuk keliling. Sekilas profesi penjajah kerupuk keliling menjadi hal yang biasa, terlebih dalam kehidupan di kota besar. Namun hal ini menjadi luar biasa karena Mariati menjalani kesehariannya dengan keterbatasan fisik yang ia miliki. Dunia yang gelap gulita tanpa ada cahaya, ia jalani dalam kehidupan keseharian. Dua bola mata yang menjadi sinar kehidupan untuk melihat keindahan dunia tidak ia miliki secara sempurna. Mariati menderita kebutaan sejak kecil akibat panas tinggi. Meski hidup dengan keterbatasan fisik, Mariati mensyukuri segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepadanya. Mariati memang tidak memiliki mata yang sempurna, namun ia tetap memiliki raga yang sehat dan memiliki mata hati yang sempurna untuk terus bertahan hidup demi keluarganya. Karenanya Mariati tidak ingin hidup dari belas kasihan orang lain. Mariati, penjajah kerupuk keliling yang tidak bisa melihat hijaunya daun dan putihnya awan, tetap saja dapat tersenyum dengan keadaannya saat ini. Pertemuan saya pertama kali dengan Mariati di ruas jalan wilayah Tangerang, Banten. Pertemuan saya pertama kali dengan Mariati di ruas jalan wilayah Tangerang, Banten. Ketika itu Mariati terlihat duduk gelisah sambil memegang beberapa lembar rupiah. Keresahan yang tersirat dari raut wajahnya. Ya, ternyata hari itu Mariati tengah dirundung duka. Karena ia baru saja menjadi korban penipuan pembeli kerupuk sesuai dengan harga. Ini 1.000, Bu. Dia beli kerupuk berapa emang? 1. Oh, harga kerupuknya 5.000. Iya. Ini harga ini menit 1.000, Bu. Oh, 1.000 ya. Berarti Ibu rugi dong. Iya, inilah maksudnya orang nggak ngelihat jualan datang sudah ada yang iseng bawa. Udah gini aja, Ibu harus lebih hati-hati kalau jualan. Dari ini juga nggak dibohongin masalah pembeli. Oh iya. Jadi gini aja, saya ikut Ibu jualan. Iya. Jadi buat jualan Ibu. Oh iya iya. Yuk kita mulai, Bu, daripada nunggu siang. Oh iya iya, ntar dulu. Masukin dulu, Bu. Ibu. Sini saya bantuin, maaf, Bu. Oh iya. Siapa tahu kan kalau saya ikut Ibu habis. Kerupuk, 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 kerupuk. Rasa iba saya muncul sekaligus rasa penuh syukur dan bangga kepada Mariati. Mariati tidak pernah merasa dirinya adalah orang yang perlu dikasihani, meski berbeda dengan orang normal lainnya. Suaranya yang lantang menunjukkan ia punya semangat yang keras. Ayunan langkah yang pasti menunjukkan ia orang yang tidak perlu dikasihani. Selama saya menemaninya berkeliling untuk berjualan,
saya mengagumi sosok Mariyati yang tidak pernah mengeluh untuk menjajakan kerupuk yang masih ada di punggungnya. Hebat. Saya tidak habis berpikir bagaimana Mariyati dapat menyusuri jalan dan dapat mengenal setiap hal yang ada di sekitarnya, dan hanya bermodalkan tongkat besi yang dipukul-pukulkannya ke jalan. Bagaimana ia bisa mengetahui bahwa di hadapannya ada pohon besar atau orang lain yang melintas di hadapannya? Namun sesekali ia pun pernah berbenturan dengan objek yang di hadapannya. Saya berharap jualan hari ini bisa meraup keuntungan yang lumayan, sekaligus mengurangi beban di punggung Mariyati. Rasa lelah pun hinggap di tubuh kami dan cuaca pun semakin gelap. Nampaknya sebentar lagi hujan akan turun. Kami pun memutuskan untuk menyudahi kegiatan hari ini. Di sini, di rumah kontrakan sederhana ini, Mariyati tinggal bersama Zaihun, suaminya yang juga tunanetra serta 2 orang anaknya. Ternyata berat juga ya Bu kerupuknya. Ada kebayang jadi ibu bawa kerupuk seberat ini selama 5 jam. Iya. Ini taruh sini aja ya Bu? Iya. Aduh, akhirnya nyampe juga ya Bu. Kerja. Halo Pak, saya Mila. Pak, Zaihun. Ini si kecil ini nama siapa? Novi dan Maulana, 2 buah hatinya yang terlahir normal. Ya, saya sempat kaget melihat kondisi Zaihun yang juga seorang tunanetra. Kerama tamahan dan ketegaran Zaihun membuat rasa iba saya meluntur perlahan. Zaihun bercerita kepada saya kebutaan yang ia alaminya sejak kecil diakibatkan salah penanganan penyakit yang dideritanya. Dulu panas, dibawa ke dukun. Dulu kan belum ada dokter ya, apalagi mantrinya aja juga nggak ada zaman dulu. Hanya di daerah luar Jawa itu kan susah. Setelah diobatin sama dukun, katanya disembur pakai daun pepaya. Ya itu yang apa namanya itu, yang daun pepaya itu apa namanya, rantingnya ya, ranting yang berlubang itu disembur. Mungkin dulu salah sembur, akhirnya keluar itu dulu bintik-bintiknya itu, mata dulu yang serang dulu. Setelah bercakap-cakap dengan Mariyati, sedikit banyak saya mengetahui ada persoalan yang dihadapinya. Novi, putri pertama Mariyati, tidak memiliki biaya kursus bimbingan belajar. Padahal menurut Novi,
Kursus ini sangat membantunya untuk memahami mata pelajaran yang semakin sulit. Ia sebelumnya pernah mengatakan hal itu kepada ibunya. Namun ia tidak bisa memaksakan keinginannya melihat kondisi kedua orang tuanya yang terbatas. Di mata saya, Novi adalah sosok anak yang penurut dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi. Yang biar cepat gede. Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, ia membantu ibunya untuk mempersiapkan kerupuk yang akan dijual dan membantu ibunya memasak. Terkadang jika sekolah sedang libur, Novi tidak ragu untuk membantu ibunda tercinta berkeliling berjualan kerupuk. Novi mengaku tidak pernah merasa malu dengan kondisi kedua orang tuanya. Sebaliknya, ia mengikhlaskan dirinya dengan kondisi saat ini. Melihat kondisi ini, saya pun memberanikan diri untuk berbicara secara pribadi dengan Novi. Dan dari percakapan kami, saya mengetahui remaja putri ini punya niat yang sangat mulia untuk membantu ibunya. SMA terus cita-cita mau jadi apa nih kalau SMA? Dokter. Dokter? Iya. Berarti harus IPA-nya harus bagus ya? Iya. Matematikanya harus pinter? Iya. Oh, terus kalau misalnya kayak gini nih kan melihat keadaan ibu sama bapak, Novi bantuin apa nih? Bantuin jualan tuh. Kalau misalnya Novi sekolah, Novi anterin ibu jualan sampai depan, bapak jualan Iya. sampai depan. Iya. Yang jaga adik sekalian. Iya. Terus adik kalau pulang sekolah Itu pagi siang. sendiri? Iya. Gitu. Novi yang saat ini duduk di kelas 2 SMP, melihat kedua orang tuanya harus berjualan kerupuk, menyusuri jalan kampung dan perumahan yang ada di sekitar wilayah rumah mereka. Novi berpikir, hanya lewat pendidikan ia dapat mengubah masa depan dirinya dan keluarganya. Nah deh, Ya makanya saya ini mau ambil bimbel. bimbingan belajar. Iya. Tapi itu bimbingan belajarnya nggak khusus ke matematika kan, no? Ke semuanya kan mata Iya, kuliah, mata pelajaran. mata pelajaran. Terus rata-rata Novi dapat berapa nih kalau misalnya habis mites? Nilainya bagus nggak, Novi? Lumayan lah, bagus. Dapat ranking? Iya, dapat Ranking berapa? ranking 10 besar. 10 besar. Iya. Nggak ada biayanya. Mamanya. Udah bilang ke ibu tapi Iya. berapa memangnya masuk ke bimbingan belajarnya, Nov? 200. 200.000. Iya. 200.000 selama berapa lama? Sebulan. Sebulan. Iya. Kalau memang Pak ya, kalau misalnya itu ngomong gitu bisa. Lambat setengah jam 12 kan? Beberapa hari mengikuti keseharian Mariati dan keluarga, hati saya tersentuh. Apa yang dapat saya berikan untuk membantu Novi, putri pertama Ibu Mariati? Terlintas dalam benak saya, kursus bimbingan belajar. Novi emang mau kursus gimana niatnya? Di sekitar sini Oh ada? ada. Jauh nggak dari rumah Novi? Gimana coba yuk ke tempat bimbingan belajar Novi, aku tes kalian ya.
sekutasi nih. Oh ada. Jauh nggak dari rumah Novi? Jadi kita coba yuk ke tempat bimbingan belajar Novi, nanti Novi kasih tauin ya. Iya, ada teman saya di pengajian. Terus dia buka bimbingan belajar semua mata pelajaran. Iya, Novi mau les mata pelajaran apa aja? mata pelajaran yang untuk dikeluarin di ujian kelas 3. Apa aja tuh Novi? Semua. Iya, semua sih. Yang penting Novi dari rumah Novi ke tempat bimbingan belajar dekat. Iya, dekat. Sejauh nggak? Udah dikit lagi. Nah, ini. Oh, lumayan lah Nov. Assalamualaikum, selamat siang. Iya. Silakan masuk. Ya, yuk. Saya Mila. Santi. Saya kemudian bertemu dengan sosok Santi. Ia membuka bimbingan belajar yang lokasinya tidak jauh dari rumah Mariyati. Kayaknya sambutannya bagus gitu ya. Udah, tadinya muridnya nggak banyak, cuma 3 nomor. Yaudah deh Bu, boleh saya daftar buat si Novi. Prosesnya kayak gimana Bu? Oh iya, kebetulan kalau di tempat saya ini tidak ada biaya untuk pendaftaran. Yang ada hanya biaya per bulan bimbingan. Itu misalnya di SMP 200.000 per bulan. Bisa nanti pertemuan berikutnya saat waktu belajar baru bisa diserahkan. Oke, ya. Saya ambil kartu pembayarannya guys sebagai bukti ya. Oke, sebentar. Jadi saya perlu untuk data, silahkan isi nama, kemudian alamat aja ya, dan sekolah. Jadi nama, alamat, sekolah, dan kelas. Ini Novia Esi. Gayung bersambut, Santi ternyata juga seorang relawan yang sering membantu siswa ekonomi lemah untuk mendapatkan tambahan pelajaran. Jadi saya nggak menyediakan modul, saya ajarnya ke anak-anak gitu. Jadi kemajuan tiap anak kan beda-beda ya. Mungkin sama-sama ada kelas 8 gitu. Tapi misalnya nanti bisa lebih cepat, saya bisa kasih soal yang bisa lebih yang lebih disesuaikan dengan kemampuan Novi gitu. Saya mau ini daftarin Novi. Iya boleh. Bisa dimulai secepatnya, mulai besok juga boleh, atau mulai sekarang hari Kamis bisa, mulai nanti jam 3. Mulai besok aja. Oh ya Bu, nama bimbingan belajarnya apa? Aljabar. Iya. Jadi Novi mulai besok udah bimbingan belajar di sini. Yang rajin ya. Pasti. Insya Allah mudah-mudahan terbantu. Oke. Keluarga Mariyati tinggal di sebuah kontrakan sederhana yang sudah ditempatinya sejak 4 tahun yang lalu. Banyak hilir mudik anak-anak di sekitar rumah Mariyati yang tidak lain adalah teman dari Maulana, anak bungsu Mariyati. Tetangga Mariyati cukup bersahabat dan mengenal kesehariannya sebagai penjajah kerupuk keliling. Para tetangganya mengenal Mariyati sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul. Hal ini juga dirasakan oleh salah seorang tetangganya Tini, yang menurutnya Mariyati sebagai sosok perempuan yang pantang menyerah. Orangnya tahu
gitu kalau ibu bapaknya lewat ada orang duduk di depan, walaupun nggak nanya juga tahu. Makanya kalau ibunya lewat harus negor gitu, soalnya kan tahu orangnya ramah baik. Keluarga Mariyati memang tidak dalam kondisi yang berkecukupan, namun senyum di wajah mereka seakan tidak bisa lepas dari raut wajah mereka. Candaan kecil bahkan guyonan kerap kali terjadi ketika saya bercakap dengan suami Mariyati, Zaihun. Tanpa sungkan, Zaihun yang sudah belasan tahun membina biduk rumah tangga menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Mariyati. Kalau ketemu ibu dulu di Tangerang, pas lagi saya main di tempat rumahnya dia, di kontrakan dia. Terus ketemu, ya kenalan, ya biasa lah karena kayak kita kenalan. Namanya siapa sebelah mana. Gitu. Zaihun juga mengutarakan rasa bangga atas istrinya ini dan sempat memperdengarkan lagu sebagai ekspresi rasa simpatinya terhadap istrinya Mariyati. Banyak pelajaran yang dapat saya peroleh dari kehidupan Mariyati. Kegigihan, semangat untuk memperbaiki hidup tanpa bergantung dengan orang lain, dan selalu tersenyum. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Engkaulah sayang, mutiara hidupku. Engkaulah sayang, permatanya hatiku. Besarnya gunung tak sebesar cintaku padamu.